bukan pada at-tahiyat, bukan pada asyhadu, tapi ketika mengucapkan illallah. Itu yang benar dalam kaitan dengan mengangkat jari telunjuk. Kapan yang tepat waktu mengangkat jari telunjuk dalam tasyahud? Iya. Tapi memang ada perbedaan bagi ya. Ada juga yang mengangkatnya pada awal at-tahiyat tuh langsung begini. Ya. Ada juga yang mengangkatnya begini langsung naik turun naik turun naik turun. Ada yang diputar lagi. Itu dasar hukumnya di mana bagi? Sebaiknya yang bagaimana ya? Mengenai masalah apakah lurus terus atau misalnya digerak-gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu kajian ilmu umat bertanya, ulama menjawab. Insya Allah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Beliau selain sebagai pimpinan Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin, juga beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, dan beliau juga sebagai dosen pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sekaligus beliau sebagai mufti NRA Group untuk haji dan umroh. Pemirsa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, ibadah saum. Insya Allah mudah-mudahan semua amal yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan meneruskan kajian kita, yaitu dalam kitab atau dalam buku karangan dari murabi kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA, itu di halaman 233. Yaitu tentang waktunya mengangkat jari telunjuk dalam tasyahud. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di bulan puasa nih Pak Kiai. Ya, alhamdulillah sudah masuk bulan puasa ya. Insya Allah kita tetap aktif untuk menyebarkan ilmu ya. Mudah-mudahan ini bisa untuk mencerahkan umat insya Allah, dan kajian-kajian yang tertera dalam buku atau kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab. Pagi hari ini kita akan membahas tentang tema, yaitu waktunya mengangkat jari telunjuk dalam tasyahud. Ya. Sebelum ini dibahas pagi, silakan menyapa pada pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang saya banggakan dan saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita masih bisa melanjutkan kajian tanya jawab keagamaan kita yang diambil dari buku saya, yang ini Umat Bertanya Ulama Menjawab seri A ya, karena ini sudah 2 seri, ada seri A, seri B, dan alhamdulillah buku ini sudah banyak artinya diminati oleh umat ya. Mudah-mudahan buku ini terus menyebar luas ke pelosok tanah air. Amin. Bahkan saya mendengar, bahkan ketahui bahwa ini sudah dijadikan salah satu kajian keislaman di Sydney, Australia. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita paparkan dalam buku ini betul-betul bermanfaat untuk rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pemirsa juga senantiasa dijaga daripada segala musibah dan malapetaka, termasuk juga COVID-19.
Dan mudah-mudahan putra-putrinya yang sedang belajar, khususnya yang sedang belajar di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin, yang lokasinya Pak Andre dan pemirsa di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Insyaallah, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ya. Mudah-mudahan para putrinya juga yang alhamdulillah dari awal sampai sekarang pada mondok, artinya tidak di rumah, akan tapi ada di pondok pesantren, alhamdulillah sampai sekarang, dan mudah-mudahan selamanya tidak ada yang terkena COVID. Amin. Dan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre, silakan ditanyakan apa yang kita akan bahas pada hari ini atau episode ini. Dipersilakan untuk dibacakan pertanyaannya. Baik. Pemirsa, kita buka di halaman 233. Itu kita mengangkat tema waktunya mengangkat jari telunjuk dalam tasawuf. Pertanyaannya, pemirsa, mohon diperhatikan pertanyaannya. Kapan waktunya mengangkat jari telunjuk dalam tasawuf? Apakah ketika membaca at-tahiyat, atau ketika membaca ashadu, atau ketika membaca illallah? Begitu Pak Kiai pertanyaan. Silakan Pak Kiai. Baik, Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kita bahas ini pertanyaan penting. Kenapa saya katakan penting? Karena ini menyangkut masalah ibadah, masalah sholat yang kita lakukan sehari-hari. Bahkan yang fardunya aja 17 rakaat ditambah lagi dengan yang sunah-sunahnya, di mana masalah kaitan dengan waktunya mengangkat jari telunjuk dalam tasyahud ini ya bisa dikatakan hal yang sehari-hari lah kita lakukan. Cuma di antara pemirsa dan saya yakin di antara jamaah juga mungkin ada yang masih ragu-ragu, bahkan dari mana keterangan sumbernya, ketika mengangkat jari tangan ini waktunya yang tepatnya adalah pada ketika at-tahiyat, atau ketika asyhadu alla ilaha illallah, atau ketika illallah, hamzah pada lafaz illallah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian mari kita jawab sesuai dengan yang tertera dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab halaman 233. Bagi pemirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan, yang sudah punya bukunya, ya, bahkan yang sudah memborong sampai 25 eksemplar bukunya, ya, Ibu Hajah Tuti dan mungkin teman-teman yang lainnya, dipersilakan untuk membukanya halaman 233. Jawabannya adalah waktunya mengangkat jari telunjuk dalam tasyahud ialah ketika membaca hamzah lafaz illallah, yang artinya kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi waktunya mengangkat jari telunjuk ini pada lafaz illallah, bukan pada at-tahiyat, bukan pada asyhadu, tapi ketika mengucapkan illallah. Itu yang benar dalam kaitan dengan mengangkat jari telunjuk. Nah, kemudian jawaban kami ini sesuai dengan fatwa para ulama berikut ini. Yang pertama, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in telah berkata, wa sunna raf'uha ayil musabbihat ma'a imalatiha qalilan inda hamzati illallahu lil ittiba'i. Artinya disunatkan mengangkat jari telunjuk serta menyondongkannya sedikit ketika membaca hamzah lafaz illallah, karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada dalam kitab fikih namanya Fathul Mu'in halaman 23. Jadi menurut keterangan beliau, sunatnya mengangkat jari telunjuk itu adalah pada lafaz illallah, hamzah pada lafaz illallah beserta dicondongkan sedikit. Jadi enggak nunjuk ya ke atas seperti ini, tapi dicondongkan ke bawah sedikit. Itu sunnah ketika kita mengangkat jari telunjuk. Kemudian Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, beliau berkata, yusannu ayyushira bimusabbihati yumnahu fayarfa'uha idza balagul hamzata min qawlihi la ilaha illallah. Artinya
disunatkan berisyarat dengan jari telunjuk tangan sebelah kanan, maka mengangkatnya jika bacaan telah sampai hamzah lafaz illallah dari ucapan la ilaha illallah. Ini kitab Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Sekali lagi kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab di jilid 3 halaman 454. Imam Nawawi juga pendapatnya tadi atau fatwanya tadi sama dengan Imam Zainuddin Al-Malibari, yakni pada diangkatnya telunjuk itu pada hamzah lafaz illallah, bukan pada asyhadu atau at-tahiyyat. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, fatwa Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Tadi kalau tadi Imam Nawawi dari Nawa Damaskus Syuriah, ya. Akan tapi kalau ini Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten tapi wafat di Mekah Al-Mukarramah. Dalam kitabnya Nihayatuz Zain, beliau berkata, illal musabbihata fa innahu yushiru biha wa sunna raf'uha ma'a imalatiha li jihatil qiblati qalilan fi halati raf'i inda qawlihi illallah bi ayyab tadi'a bi raf'i inda hamzati illallah. Artinya kecuali jari telunjuk, ia berisyarat dengannya dan disunatkan mengangkat serta menyondongkannya sedikit ke arah kiblat. Pada waktu mengangkatnya hendaklah ketika membaca hamzah lafaz illallah. Ini ada dalam kitabnya Nihayatuz Zain halaman 73. Rahasia disunatkan mengangkat jari telunjuk ketika membaca illallah, yang artinya kecuali Allah. Syekh Nawawi dalam kitabnya tersebut pada halaman yang sama telah menambahkan penjelasan. Wa sunnah idamatuhu ay raf'i ilal qiyami minat tasyahudil awwali wa ila tamami taslimataini fil akhiri kama mala ilahi shibra malisi wa yaqsudu bidzalika raf'i annal ma'buda wahidun fayajma'u fi tauhidihi baina i'tiqadihi wa qawlihi wa fi'lihi. Artinya disunatkan terus-menerus mengangkat jari telunjuk sampai berdiri dari tasyahud awal hingga sempurna 2 salam dalam tasyahud akhir, sebagaimana Imam Shibra Malisi telah cenderung kepadanya. Ia bermaksud mengangkat jari telunjuknya bahwa yang disembahnya itu adalah esa, yakni satu, maka akan terhimpunlah dalam mengesakannya antara i'tikad, ucapan, dan perbuatannya. Dalam hal ini Syekh Ibn Ruslan Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul Nazom Zubad. Nah, dalam Nazom Zubad halaman 34 beliau berkata begini. Karena menggunakan nazom, jadi dinazomkan wa inda illallahu fal muhallilah irfa' li tauhidil ladzi sholaitalah wa inda illallahu fal muhallilah irfa' li tauhidil ladzi sholaitalah. Artinya ketika mengucapkan lafaz illallah maka angkatlah jari telunjuk untuk mengesahkan Allah yang engkau bersolat kepadanya. Fatwa dan uraian para ulama tersebut di atas adalah hasil pemahaman mereka terhadap bunyi hadis, ya, bunyi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, antara lain sebagai berikut. An Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi qala kana Rasulullah SAW idza jalasa fis sintaini aw fil arba'i yad'u yadayhi ala rukbatayhi thumma asyara bi usbu'ihi rawahun Nasa'i. Artinya dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah SAW apabila duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, kemudian berisyarat dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan An-Nasa'i pada juz 2 halaman 237. Mengenai pembahasan waktu mengangkat jari telunjuk dalam tasyahud ini, baik dalam mazhab Syafi'i atau mazhab-mazhab lainnya, selain terdapat dalam kitab-kitab yang telah kami sebutkan di atas, dapat pula kita baca antara lain dalam kitab-kitab
di bawah ini. Satu, di kitab Syarah Sahih Muslim juz 5 halaman 81 karangan Imam Nawawi. Yang kedua dalam kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 174 karangan Said Bakri Syato Ad-Dimyati Al-Makki. Kemudian yang ketiga kitab Tarsyihul Mustafidin halaman 71 karangan Said Alawi bin Ahmad As-Salaf. Yang keempat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 144 karangan Said Sabiq. Dan yang kelima dalam kitab Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah juz 1 halaman 265 karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Itulah penjelasannya beserta referensi kitab-kitabnya yang kalau saya simpulkan, Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pemirsa tadi bertanya kapan yang tepat waktu mengangkat jari telunjuk dalam tasyahud. Ya, apakah di at-tahiyat atau di asyhadu atau di illallah, maka jawabannya sesuai dengan pendapat atau penjelasan para ulama kita dari kitab-kitab fikihnya yang sangat banyak tadi, mengambil intisari dari hadis sahih riwayat Imam Nasai tadi, bahwa yang tepat ketika mengangkat telunjuk, ya jari telunjuk ketika tasyahud itu adalah bukan pada ketika at-tahiyat, bukan pada ketika mengucapkan asyhadu, akan tapi yang tepat adalah ketika mengucapkan illallah pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Jadi diangkat dengan dimiringkan sedikit ke arah kiblat, itulah yang tepat sesuai dengan penjelasan-penjelasan ulama-ulama kita. Iya. Tapi memang ada perbedaan baginya. Ada juga yang mengangkatnya pada awal at-tahiyat tuh langsung begini. Ya. Ada juga yang mengangkatnya begini langsung naik turun. Ada yang diputar lagi. Itu dasar hukumnya di mana bagi? Ya, itu mungkin ada nanti ada pembahasan yang lain. Ya, yang lain berkaitan dengan apakah setelah diangkat ini ya diem aja atau misalnya digerak-gerak. Itu ada pembahasan khusus ya. Mungkin insya Allah kita akan bahas di episode yang ya akan datang nanti. Ya, kenapa artinya dia naik turun, ada yang diputar, kenapa gitu ya? Ya, jadi itu ada pembahasan khusus karena agak panjang. Tapi yang sekarang ini ketika membahas sesuai dengan pertanyaan pemirsa yang benar ketika mengangkatnya. Ya, ketika mengangkatnya apakah pada lafaz at-tahiyat atau asyhadu atau illallah. Nah, yang benar adalah pada lafaz illallah. Nah, sedangkan nanti masalah apakah setelah diangkat begini yang sunatnya itu baiknya apakah diem aja begini ya atau digerak-gerakin seperti ini. Nah, ini ada pembahasan yang menarik. Saya kira itu nanti agak panjang dengan dalil-dalil yang mudah-mudahan pemirsa menjadi lebih paham yang sebaiknya yang bagaimana ya mengenai masalah apakah lurus terus atau misalnya digerak-gerakan. Ya. Tapi yang sekarang sudah kita jelaskan bahwa yang tepat ketika mengangkatnya itu ketika mengucapkan lafaz illallah, yakni pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Itu aja Pak Haji Andre untuk masalah ini, mudah-mudahan tercerahkan. Baik Bagi, terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan pemirsa juga memahami ya bagaimana cara mengangkatnya itu dimulai dari mana, itu yang intinya begitu Bagi ya. Nah, nanti kelanjutannya kalau ada pertanyaan bagaimana kelanjutannya, next time-nya itu apa diputar atau diangkat atas bawah, itu nanti ada pembahasan kitab tersendiri rujukannya, nanti insya Allah akan disampaikan oleh murabi kita. Baik, saya kira kajian kita untuk hari ini kita sudahi pemirsa. Insya Allah kita berjumpa kembali pada kajian berikutnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.